Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini dengan satu tema, yaitu kekuatan bersekutu. Ya, saudara, kita semua pasti sudah mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, ya, bukan sebagai individualis seperti itu ya. Nah, saudara, oleh karena itu kita di dalam hidup kita pasti memerlukan orang lain. Tidak mungkin seorang manusia itu dapat hidup seorang diri saja, ya. Di dalam hidupnya ada satu kerinduan, ada satu kebutuhan bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan sesama kita, ya. Hari ini boleh dikatakan banyak orang yang takut dengan yang namanya kesepian, ya, khususnya orang tua. Ya, kita boleh lihat sedikit untuk video cuplikan kita. Kenapa orang-orang Little Italy itu umur panjang? Karena ternyata ada satu variabel yang harus dicari, yaitu adalah hubungan yang akrab dengan orang lain. Punya komunitas. Jadi banyak orang umur pendek karena hidup setuanya kesepian. Kalian tuh orang tua kalian, ditinggal kalian merantau supaya kalian jadi raja wali terbang tinggi. Tapi orang tua kalian kesepian nih. Makanya umurnya jadi gak panjang. Nah, saudara-saudara mau umur panjang? Mau ya, semua pasti mau umur panjang begitu ya. Di situ dikatakan kalau mau umur panjang katanya harus hidup bersama, ya, hidup bersekutu. Nggak mungkin hidup sendirian saja seperti itu ya. Nah, saudara, kita manusia, ya, kita diciptakan bukan sebagai seorang orang yang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, yang bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, ya. Kita tidak diciptakan dengan kita nggak membutuhkan orang lain, ya. Saudara kenal pasti ya untuk tokoh kita yang ini, ya. Tahu ya saudara ya? Suka? Ya. Nah, saudara, ya, kita tidak diciptakan seperti Superman yang bisa mengatasi segala persoalan yang terjadi. Kalau ada kejahatan, dia yang ikut campur tangan begitu ya, turun tangan sehingga masalah selesai. Ya, ini bukan kita. Superman itu hanyalah tokoh khayalan, hanyalah dongeng. Di dalam kenyataan hidup kita tidak ada yang seperti ini. Kita membutuhkan untuk kebersamaan, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita, ya. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali terjadi perkumpulan-perkumpulan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita mengikuti suatu perkumpulan tersebut. Nah, yang kita mau lihat ada ya perkumpulan, perhimpunan. Kalau kita lihat ada perkumpulan marga apa begitu ya. Ada perkumpulan orang dari mana ya yang berkumpul di suatu tempat melakukan kegiatan-kegiatan, disatukan karena mempunyai kesamaan. Kalau dikatakan berasal dari marga apa, sama semua marganya. Kalau dikatakan berasal dari daerah apa, sama semua berasal dari daerah tertentu, seperti itu ya. Ada perkumpulan lain yang seringkali dilakukan ibu-ibu. Apa saudara? Arisan ya. Biasanya ini dilakukan ibu-ibu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga ikut turut di dalamnya ya. Arisan karena ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, selain untuk kongko-kongko ya, mungkin juga ya supaya kita ada kegiatan yang sama ya. Biasanya arisan itu berdasarkan kelompoknya itu kesamaan ya, ada kesamaan karakter mungkin, ada kesamaan kondisi kehidupan mungkin ya, berdasarkan kesamaan yang ada padanya, maka mereka menyatakan yuk kita bikin arisan ya. Banyak ibu-ibu yang juga ikut arisan. Kebutuhan-kebutuhan ini ya yang sehingga dirasakan ingin selalu berkumpul dan berkumpul. Nah, saudara, tetapi kumpulan-kumpulan yang seperti ini boleh dikatakan tidak mempunyai kekuatan yang cukup ketika terjadi suatu persoalan dalam hidup. Ya, kadang-kadang bahkan waktu semuanya baik-baik, ya, contoh arisan, ya. Kalau saudara lancar bayar arisannya, saudara tetap diterima di dalam komunitas tersebut. Tapi gimana kalau sudah nggak lancar bayar arisannya? Jangan ikut lagi, keluar
ya, sudah nggak sama seperti itu, ya. Perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, ya, kelompok-kelompok yang seperti ini tidaklah bisa mendukung kita pada waktu kita mempunyai persoalan atau kita dikatakan sudah nggak sama lagi. Nggak ada kekuatan yang bisa mendukung kita satu sama lain. Ya, terbatas. Ada batas-batas tertentu yang pada akhirnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tetapi satu hal yang boleh kita syukuri, ya, bahwa kita juga mempunyai satu perkumpulan, ya. Perkumpulan ini tidak dikatakan sebagai perkumpulan, tapi dinyatakan sebagai suatu bentuk persekutuan, ya. Persekutuan koinonia adalah salah satu panggilan yang harus ada di dalam gereja, ya. Nah, saudara, kenapa persekutuan ini harus ada? Kenapa kita mau ikut di dalam persekutuan? Apa sih kekuatannya kalau kita ikut bersekutu? Saudara, persekutuan yang kita miliki itu tidak sama dengan bentuk-bentuk perkumpulan ataupun persekutuan yang ada di dalam dunia ataupun masyarakat sekitar kita, ya. Karena apa? Karena persekutuan yang ada dalam kita ketika kita bersekutu bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai satu persamaan. Apa, saudara? Persamaan kita adalah persekutuan kita dibangun di atas dasar kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu persamaannya. Mau kita berasal dari daerah manapun, mau kita menggunakan bahasa apapun, mau bagaimanapun kondisi kehidupan kita, tetapi kita disatukan di dalam satu persamaan, yaitu kasih Tuhan kita Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ini dasarnya, ya, yang mau kita ketahui terlebih dahulu, yang mengikat kita, menjadikan kita suatu persekutuan, ya, tempat kita bersekutu, ini dasarnya, ya. Sehingga boleh dikatakan tentu saja ada perbedaan-perbedaan, ya, yang ada dengan persekutuan, perkumpulan-perkumpulan yang ada pada saat ini. Nah, saudara, yang pertama yang mau kita lihat di sini dari apa yang sudah disampaikan dalam surat Ibrani tadi, yaitu tentang ajakan untuk tetap bersekutu, ya. Penulis Ibrani, ya, memberikan satu nasihat, anjuran, himbauan, ya, supaya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, waktu kita membaca kata ibadah, biasanya yang langsung ada di dalam pikiran kita itu adalah bagaimana kita menyembah kepada Tuhan, ya. Sehingga seringkali kita pahami bahwa kita itu nggak boleh menjauhkan diri dari ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga dikatakan kalau kita beribadah kepada Tuhan itu, kita nggak selalu harus datang ke gereja. Apalagi sejak zaman pandemi, begitu banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di rumah. Dan ini sepertinya mulai ada kebiasaan baru, ya. Anak-anak, remaja, pemuda pun seringkali menikmati kebiasaan ibadah di rumah, ya, mengikuti secara online, ya, walaupun seharusnya bisa datang tetapi tidak mau datang. Karena apa? Ketika dikatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah, loh, saya tidak menjauhkan diri, saya tetap beribadah, karena konsep ibadah di sini yang dipahami hanya kepada Tuhan. Padahal waktu dikatakan tentang ibadah itu tidak hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal, bagaimana kita bersekutu dengan sesama kita, ya. Itu pun ingin dikemukakan di sana, ya. Nah, saudara, di sana dikatakan tidak boleh menjauhkan diri, bahkan harus semakin giat, semakin rajin melakukannya, yaitu melakukan bersekutu itu sendiri menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kenapa diikuti dengan kata menjelang hari Tuhan yang mendekat? Sepanjang beberapa tahun saya pelayanan, ya, saya melayani Tuhan sejak saya masuk STT tahun 95 sampai sekarang. Saudara, sudah banyak anak-anak pemuda yang saya layani. Saya merasakan, ya, hati manusia, ya, baik dari yang kecil sampai yang dewasa, itu semakin sulit, ya, untuk masalah rohani, ibadah kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, ya, semakin kesini semakin sulit, ya.
Kalau orang zaman dulu ya, beberapa tahun waktu yang lalu, begitu gampang rasanya hatinya ketika mendengar firman Tuhan itu tergugah. Ya, tetapi semakin ke sini saya melihat, saya mengamati ini enggak gampang. Ya, semakin sulit dirasakan, ya. Nah, Saudara, kenapa menjelang hari Tuhan yang mendekat itu dikaitkan dengan untuk tidak menjauhkan diri atau untuk tetap bersekutu? Saudara, perhatikan dunia kita pada saat ini. Ya. Dunia kita, boleh di slide-nya ya. Dunia kita pada saat ini ya, khususnya 10-20 tahun terakhir ini kalau kita amati, Saudara, perubahan teknologi yang begitu cepat ya, yang kita lihat, kita perhatikan, menarik memang. Sangat membantu di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, ya. Tetapi hal ini juga membawa perubahan kepada gaya hidup manusia. Betul? Ya. Gaya hidup manusia pada saat ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ya. Cenderung untuk semakin individualis. Saudara lihat contoh-contoh yang ada, ya. Di jalan, ya. Di jalan orang biasanya suka pakai HP. Ya, lihat gambar ini. Ya, waktu di jalan pun enggak peduli di mana. Ya, di jalan yang harusnya memperhatikan sekitar dan sebagainya, tetapi tetap memakai HP. Ya, di tempat-tempat lembaga-lembaga dengan berkemajuan gadget yang ada, orang seringkali tidak lagi membutuhkan bersapaan atau bersentuhan dengan orang lain. Yang penting ada gadget, saya bisa kerja, saya bisa melakukan segalanya. Ya. Saudara, anak-anak pun, kalau kita dulu ketemu dengan anak-anak yang sepantaran itu girangnya bukan main. Ya, kenapa? Wah, bisa hahaha hihi, cekakak cekikik, bermain bersama, ya. Tetapi anak-anak sekarang kumpul, tapi apa yang mereka lakukan? HP. Ya, Saudara perhatikan saja anak-anak sekolah minggu, ya. Tapi untungnya anak sekolah minggu kita nggak keterlaluan sih, ya. Tapi banyak anak-anak ketemu bukan lagi mau bermain seperti pada umumnya anak-anak, ya, kumpul tapi masing-masing pegang HP, ya, nggak peduli, nggak butuh teman, ya, semakin digiring untuk individualis, ya. Di kendaraan-kendaraan umum kita melihat banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat. Inilah dunia kita sekarang, ya. Semakin kita merasakan saya tidak butuh sesama saya. Saudara, ini pekerjaan iblis tentunya, ya, yang membuat kita, membawa kita untuk saya nggak butuh sesama saya. Padahal kembali Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial, ya, yang membutuhkan sesama kita, ya, yang bisa menguatkan ketika kita bersama-sama, ya. Keindahan itu hilang, ya. Dampak-dampak seperti inilah, ya, kemajuan-kemajuan dunia, apa yang terjadi dalam dunia mau tidak mau mempengaruhi kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun merasa lebih enak saya sendirian. Saya tetap bisa melakukan segalanya sendirian, tidak butuh orang lain, ya, nggak butuh sesama. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita bukan satu kali, bukan dua kali. Belum lama ini ditemukan dua sosok kerangka manusia di rumahnya, dan itu kejadiannya, ya, di Bandung sudah terjadi, diperkirakan mereka sudah tidak ada sejak tahun 2018. Baru ditemukan sekarang, Saudara, tahun 2024. Berapa tahun? Nggak ketahuan. Tetangganya kemana? Padahal kalau kita zaman dulu gitu ya, tahu yang itu namanya siapa, ini siapa, itu siapa, tetangga kita tahu. Kalau dia beli sesuatu aja kita tahu kan? Ya. Kalau sekarang bahkan sampai tetangganya meninggal di dalam rumah nggak tahu. Ya. Kenapa? Ya. Inilah perubahan yang terjadi di dalam dunia kita. Orang semakin nggak mau tahu tentang apa yang terjadi dengan sesamanya di sekitarnya. Enggak butuh. Pernahkah sekarang ada lagi ke tetangga ketok pintu, "Bu, boleh pinjem garam enggak?" Ya. "Boleh pinjem bawang enggak?"
Bawang saya habis, boleh nggak pinjem bawang? Itu keindahan zaman dulu, saudara. Ya zaman sekarang nggak ada lagi yang kayak begitu nampaknya. Saya nggak tahu kalau di daerah-daerah yang masih ya seperti itu ya. Tapi kita pada umumnya di kota sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Nggak ada bawang, Gojek, betul? Gampang, tinggal klik, beli bawang merah, abang Grab, abang Gojek datang, nih bawangnya. Nggak perlu ketok pintu tetangga, malu. Ya, ketok Gojek saja. Ya, kita sudah digiring ke contoh-contoh yang kita sudah tidak butuh orang lain. Ya, nggak perlu. Ya, inilah kehidupan kita sekarang. Sehingga waktu kita yang seharusnya bersama-sama dengan sesama anak Tuhan pun kita merasa nggak penting. Ya, nggak penting. Perasaan-perasaan kenikmatan untuk bersekutu bersama itu mulai hilang. Ya, bahkan ya banyak orang yang mulai menghindari bersekutu bersama karena takut konflik. Ya, takut konflik. Lebih baik saya tidak datang bersekutu bersama daripada banyak masalah. Ya, itu yang kita katakan ya. Nah, saudara, kita lihat di sini, apakah dengan kita menjauhkan diri ya dari persekutuan kita, khususnya dengan saudara seiman kita, maka kita dapat mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat surat Ibrani ini, ada satu indikasi dari tulisan yang dituliskan oleh penulis Ibrani ini. Ya, sebagian sarjana mengatakan ini adalah Paulus, tapi sebagian mengatakan bukan, tapi seorang guru. Ya, tetapi kita nggak mau memperdebatkan itu. Kita akan melihat bahwa penulis Ibrani ini mengindikasikan bahwa orang-orang Ibrani pada waktu itu mulai menjauhkan diri ataupun meninggalkan persekutuan. Padahal ini harus menjadi kekuatan sebagai orang percaya persekutuan itu. Tapi mulai menjauhkan diri atau meninggalkan. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu mereka mengalami ajaran sesat. Ya, hati-hati. Ajaran sesat membuat orang pada akhirnya menjauhkan diri dari persekutuan, dari bersekutu dengan sesama. Ya. Ajaran sesat bukan ada pada waktu itu saja, ribuan tahun yang lalu. Hari ini semakin marak bukan ajaran sesat? Ya, hati-hati. Jangan sampai pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan ini menggiring kita, membawa kita pada akhirnya meninggalkan persekutuan kita dengan saudara seiman. Bukan cuma sampai di situ, tetapi juga terjadi penganiayaan kepada mereka. Ya. Beratnya beban di dalam hidup yang harus mereka hadapi membuat orang-orang Ibrani ini pada akhirnya meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Saudara, seberapapun kuatnya kita tidak akan sanggup mengatasi masalah kita sendiri. Ya. Kita butuh dukungan orang lain. Pada hari ini pertanyaan bagi kita sekalian, apakah ketika kita mengalami beratnya beban ya, yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita, saya nggak ke gereja dulu. Kecenderungan anak-anak Tuhan justru ketika mempunyai beban yang berat, bukan semakin rajin datang kepada Tuhan, justru semakin pergi menjauh daripada Tuhan ataupun dari komunitas, ya, dari persekutuan. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara, sebetulnya melalui bersekutu dengan sesama orang percaya itulah justru ya kita boleh dikuatkan satu dengan yang lainnya. Kita memperoleh kekuatan satu dengan yang lainnya. Inilah ajakan untuk bersekutu. Ya. Yang diberikan oleh penulis Ibrani bukan hanya kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu saja, tetapi tentu masih berlaku pada kita pada saat ini. Kalau saat ini kita sudah memiliki satu keinginan ya, yang mulai ingin, saya mau meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman saya. Saudara, mari kita renungkan ya, benarkah langkah kita?
Banyak orang meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman karena perselisihan-perselisihan yang ada, karena hasutan-hasutan yang ada. Ya, ini pekerjaan iblis. Kita harus menyadari itu. Sekali lagi, Tuhan tidak menginginkan bahwa kita menjauhkan diri dari persekutuan ya dengan komunitas kita sebagai saudara seiman. Ya. Saudara, tertanamlah di satu tempat, maka kita akan bertumbuh. Tertanamlah di satu komunitas, maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Saudara, apa kekuatan yang kita peroleh dari bersekutu? Ya. Yang pertama yang boleh kita lihat, ayat yang ke-25 sebetulnya tidak terpisah dari ayat yang ke-24. Ya. Ayat yang ke-25 ini merupakan anak daripada ayat yang ke-24. Ya. Di sana, apa yang dikatakan ayat 24 itu dapat terjadi melalui bersekutu bersama dengan saudara seiman. Ya. Apa yang kita akan peroleh? Kekuatan apa yang akan kita peroleh? Saudara, di sana dikatakan supaya dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, yang pertama di sana dikatakan adalah dapat saling memperhatikan. Saudara, kata memperhatikan itu bukan seperti saya pada saat ini melihat saudara Bapak Ibu satu persatu seperti itu. Bapak Ibu lihat kepada saya begitu ya. Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu waktu lihat ke saya nggak tahu apa yang dipikirkan. Ya, itu bukan memperhatikan. Ya, itu hanya memandang, melihat. Ya, lihat saya ada di sini, Bapak Ibu lihat saya. Tetapi di pikirannya nggak ada sama saya di sini gitu ya. Itu melihat atau memandang. Tapi kalau dikatakan memperhatikan, saudara, waktu saya memperhatikan saya akan fokus kepada satu. Ya, saya perhatikan dari atas sampai bawah, ke tengah, ke bawah, begitu saya perhatikan. Kayak calon mertua cari calon mantu gitu loh. Ya, dibawa anak laki-laki datang ke rumah, bawa, "Mama, ini pacar saya." Ibu-ibu yang punya anak waktu dibilang, "Mama, ini pacar saya." Kira-kira responnya gimana? Diliatin kan? Ya, pasti otomatis langsung diliatin. Enggak cuma dilihat gitu doang kan, tapi diperhatiin kan? Ya, oh kupingnya 2 gitu ya. Ya pasti diperhatikan baik-baik, bukan sekedar oh cantik ya udahlah gitu. Enggak kan? Diperhatikan gimana nih cara ngomongnya, gimana cara bersikapnya, gimana cara menyapa kepada orang tua, pasti diperhatikan semua. Ya, kesan pertama sangat menentukan, betul? Kalau dia oke, lanjut boy. Kalau enggak oke, wah timbang-timbang lagi deh gitu ya. Pasti diperhatikan. Ini memperhatikan, ya, memperhatikan. Ya, saudara, katakan kita saling memperhatikan. Ini bukan sekedar tindakan yang hanya dilakukan sekali saja sekelebat begitu ya. Sekali, boleh iya boleh enggak. Tetapi adalah satu tindakan yang dilakukan dapat terjadi kembali dan kembali, terulang. Ya, ini memperhatikan. Siapa yang gak suka untuk diperhatikan? Boksu kurang perhatian. Wah, sudah kayaknya gak nyaman gitu ya kalau boksu kurang perhatian. Tapi kalau boksu perhatiin, Bapak Ibu seneng gak? Ini gak ada yang berani jawab. Ya, pasti seneng ya, diperhatikan seneng. Oh, kalau semua majelis sama-sama perhatikan kita gitu kan, seneng gak? Seneng. Banyak orang keluar dari gereja merasa apa? Enggak diperhatikan katanya. Betul? Ya, saudara. Tapi di sini dikatakan ya, kita melihat ya, semua orang pasti suka untuk diperhatikan, apalagi kalau ada masalah. Ya, lagi punya beban yang berat. Oh, seneng banget kalau diperhatikan. Ya, waktu ya menghadapi masalah diperhatikan, kita merasa mendapat apa? Kekuatan, benar? Kita merasa saya nggak sendirian loh hadapi masalah ini.
Ada teman yang datang kepada kita waktu kita sedang sedih, waktu kita sedang berbeban berat, mengatakan kamu gak sendirian, ada saya. Rasanya gimana saudara? Dapat kekuatan gak? Atau tambah, ya pasti kita merasa tambah, oh saya gak sendiri. Ada orang yang bersama dengan saya. Minimal mungkin dia tidak bisa melakukan apa-apa buat saya, tapi minimal dia mendoakan saya. Itu kekuatan. Ya. Nah saudara, tapi satu hal yang mau kita lihat di sini, kata memperhatikan di sana sebelumnya ada kata saling, jangan lupa. Ya. Banyak orang di dalam satu komunitas, satu persekutuan cuma ingin diperhatikan. Ya. Tapi ketika dikatakan saling, berarti kita bukan cuma menerima perhatian, namun kita juga harus memberikan perhatian. Ya, ini kata saling, ya, saling memperhatikan. Ya, saudara kita katakan boro-boro bisa perhatikan orang lain. Saya juga lagi banyak masalahnya, beban saya udah kebanyakan, kayaknya kepala udah mau meledak gitu. Nggak tahu kayak apa kepala meledak gitu ya. Oh kayaknya di hati ini, di dada ini kayaknya berat banget, kayaknya sakit banget gitu. Gimana bisa perhatiin orang lain? Orang saya lagi banyak masalah. Ya, seringkali kita mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi kata saling di situ menunjukkan bahwa kita pun harus memperhatikan orang lain. Saudara percayalah ya, waktu kita memiliki masalah yang berat, pergumulan yang berat, tetapi kemudian kita memperhatikan orang lain, sesama kita sebagai sesama anak Tuhan yang juga memiliki pergumulan yang berat, disitulah kita dikuatkan. Jadi di dalam persekutuan kita dapat saling memperhatikan, bukan cuma yang diperhatikan yang dikuatkan, mendapatkan kekuatan, tetapi yang memperhatikan juga mendapatkan kekuatan. Kenapa saudara? Oh ternyata yang punya masalah tuh bukan cuma saya doang loh. Selama ini saya merasa saya adalah orang yang paling malang di dunia, bukan karena saya berasal dari kota Malang ya. Tapi nasibnya kayaknya malang banget begitu ya. Dari kecil sampai udah tua begini kayaknya kok gak seneng-seneng gitu loh. Malang terus seperti itu ya. Nah saudara, orang lain dikuatkan, kita juga dikuatkan. Karena pada akhirnya ketika kita belajar untuk memperhatikan orang lain, kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Kita tidak menjadi orang yang suka mengasihani diri kita sendiri. Sangat kasihan kalau ada orang yang paling senang mengasihani dirinya sendiri. Ya. Saudara, kita akan bisa saling mendapatkan kekuatan. Ya, kita memperoleh kekuatan dari bersekutu ketika kita saling memperhatikan. Lakukan itu. Coba, rasakan, benarkah kita mendapat kekuatan? Ya, pasti. Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara, bagaimana kita bisa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sementara kita saja tidak tahu beban dia apa? Ya. Caranya kembali dengan memperhatikan. Ketika sudah memperhatikan, kita tahu, oh dia punya beban. Bagaimana saya bisa menolong dia? Saudara, sebagai anak Tuhan, kita bukan diminta untuk menjadi seorang yang pasif. Kita selalu di dalam firman Tuhan ini diajarkan untuk menjadi orang yang aktif dan inisiatif. Ya. Kitalah yang memulai terlebih dahulu, jangan berharap orang yang terus melakukan sesuatu untuk kita. Firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Ya. Tetapi yang diajarkan firman Tuhan adalah kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, lakukan terlebih dahulu. Ajaran kekristenan adalah dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Ya. Jembatan emas etika Kristen itu adalah dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita ingin diperlakukan seperti itu oleh orang lain, kita dulu lakukan ke orang lain. Beda dengan ajaran agama lain ya. Sekalipun mirip, saudara perhatikan mirip ajarannya, tapi kekristenan meminta supaya kita dulu yang melakukan.
Kalau kita ingin dibantu oleh orang lain, lakukan terlebih dahulu, kita dulu yang melakukan untuk orang lain. Ya. Saudara, waktu kita sama-sama bertolong-tolongan menanggung beban, maka bebannya kita pun, beban sesama kita pun menjadi ringan. Kecenderungan kondisi yang tidak baik pada saat ini di dunia, pada saat ini ya di sekitar kita adalah meningkatnya kasus perceraian dan bunuh diri. Ya. Kasus ini sangat meningkat sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang punya beban dalam hidupnya tidak tahu harus bagaimana. Saya membaca berita yang tentang orang yang di Bandung yang bunuh diri 2 orang itu. Di sana dikatakan oleh seorang psikolog, mereka itu terlihat dari tulisan yang ditinggalkan di dinding tembok itu. Mereka itu punya beban yang sudah begitu berat, yang gak bisa diungkapkan sehingga dituliskan di dinding seperti itu. Itu ciri orang yang sudah punya beban yang begitu berat tetapi gak bisa curhat gitu, gak bisa mengungkapkan. Jadi diungkapkan dengan tulisan di tembok. Saudara, mungkin orang-orang di sekitar kita saat ini ada yang seperti itu. Inilah gunanya bersekutu. Ya, gunanya bersekutu. Ya. Kalau kita punya beban berat, kita mau terbuka, kita katakan saya punya pergumulan, ya. Maka disitulah kita bisa saling menguatkan, kita saling mendoakan. Situasi mungkin tidak berubah, saudara. Saudara punya hutang 100 juta, bukan karena didoakan hutangnya itu tiba-tiba lunas begitu ya, tidak. Tetap punya hutang 100 juta. Tetapi beban situasi hati kita itu yang berubah, yang Tuhan ubahkan ketika kita saling mendoakan. Ya, itu yang terjadi. Ya, situasi hati kita yang diubahkan. Ya, kita yang tadinya begitu berat rasanya, tapi walaupun ya kita punya hutang tetap 100 juta, tapi ketika sudah didoakan kita nggak merasakan aduh gitu, kayak nggak ada nggak ada kekuatan, kayak mau menyerah seperti itu. Itu yang diubahkan oleh Tuhan. Ya. Nah inilah gunanya kita bersekutu bersama-sama. Kekuatan seperti inilah yang akan kita peroleh. Nah saudara, yang kedua yang boleh dilihat di sini adalah bahwa kita mengalami pertumbuhan. Ya, dikatakan supaya kita saling mendorong untuk mengasihi ya di dalam relasi kita ya, dan untuk melakukan perbuatan baik. Iman yang bertumbuh adalah iman yang terlihat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita, ya, dan kita melakukan perbuatan baik untuk sesama kita, disitulah menunjukkan kita mempunyai pertumbuhan dalam iman kita. Ya, melakukan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ya, keselamatan bukan berdasarkan itu. Tetapi perbuatan baik menunjukkan apa itu iman kita. Iman yang bagaimana? Ya. Disitulah kita akan bertumbuh. Ya, terus mengalami pertumbuhan di dalam kedewasaan iman kita. Saudara, mengasihi orang itu enggak gampang. Ya, tapi ini dikatakan mendorong. Apa sih arti kata mendorong di sana? Saudara, ternyata kata mendorong ini mempunyai satu pemahaman dalam bentuk bahasa aslinya, yaitu menjadi provokator. Ya. Provokator cenderung untuk hal-hal yang negatif, tetapi ketika dikatakan di sini tentang mendorong ini menjadi provokator untuk melakukan kasih dan melakukan perbuatan baik, itu yang harus dilakukan di dalam persekutuan kita. Ya. Mari kita jadi provokator. Ya, mau jadi provokator? Enggak dijawab. Ya. Mari kita jadi provokator dalam hal mengasihi sesama kita, ya, dan melakukan perbuatan baik. Ini diizinkan ya menjadi provokator, bahkan harus menjadi provokator yang seperti itu supaya apa? Orang lain juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Gimana caranya? Ya dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Ya, bukan nyuruh orang untuk berbuat begitu tapi kita tidak melakukan, ya. Nah, saudara, ini yang kedua, ya, kekuatan yang kita peroleh. Maka pada akhirnya
kita akan mengalami pertumbuhan. Enggak setelah 20 tahun jadi orang Kristen, masih jadi bayi. Ya, enggak boleh disinggung, enggak boleh ya dikeraskan dikit, ya. Tetapi ketika kita bersekutu, dikatakan besi menajamkan besi. Ya, Amsal mengatakan, ya, gesekan-gesekan yang terjadi dengan sesama kita pun justru itu membuat kita bertumbuh. Ya, karena kita akan melihat bagaimana kita mengatasi hal itu. Tetapi kalau gesekan yang terjadi membuat kita pada akhirnya hancur, itulah kita tidak bertumbuh. Ya. Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan bersama dengan sesama kita dalam bersekutu justru membuat kita bertumbuh. Pohon yang bagus, kalau dia mau bertumbuh dengan bagus, itu bukankah harus ada yang dipotong-potong, ya, daunnya dan sebagainya, ya, supaya lebih bagus? Sama dengan kita di dalam pertumbuhan iman kita. Yang ketiga, saudara, dengan bersekutu, kekuatan yang kita peroleh adalah kita dibentengi dari godaan iblis. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat ya bahwa kita pada saat ini sedang berperang. Lagu sekolah minggu, saya Laskar Kristus. Udah dari kecil kita seringkali didoktrin kita ini laskar, prajurit. Prajurit itu kerjanya bukan eng-ing-eng, tapi prajurit itu kerjanya perang. Ya, siap untuk perang. Ya. Saya Laskar Kristus. Gambaran bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan, kita ini sedang berperang. Perangnya bukan melawan sesama kita. Ya. Kebanyakan anak Tuhan itu perang melawan sesama. Ya. Tetapi yang harus kita perangi itu adalah bahwa dikatakan kita sedang berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Siapa itu? Itulah diabolos, si iblis. Ya. Kita melawan dia, ya. Karena iblis tetap mau supaya kita terpecah-pecah. Iblis mau pada waktu kita menghadapi kondisi kehidupan kita, ya, kita tidak usah bersekutu, nanti kita kuat, bisa mengatasi bersama, bisa saling mendukung. Iblis nggak mau, makanya berusaha dipecah-pecah, ya. Itu pekerjaannya. Iblis selalu menentang apa yang Tuhan mau. Tuhan mau manusia itu hidup bersosial, iblis nggak suka. Ya. Tuhan mau seperti firman Tuhan dan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Oh, betapa indahnya bila saudara seiman hidup rukun dan damai. Iblis nggak suka. Itu nggak suka iblis. Ya, maka dipecah-pecah. Tapi kalau kita menyadari saya perlu bersekutu, ya, maka kita akan dibentengi dari apa yang diinginkan oleh iblis. Bahkan, saudara jangan marah. Ketika dalam bersekutu kita ditegur, kamu salah loh, kamu berbuat dosa melakukan itu. Kamu berlaku curang, itu dosa. Bersyukur loh kalau kita ditegur. Kenapa? Berarti kita itu lagi dibentengi dari godaan iblis. Ya, kita tidak masuk ke dalam ajakan iblis. Ya, itu gunanya bersekutu. Ya, ketika kita ditegur, ya, diingatkan, jangan lakukan itu dosa. Nah, itu. Ya, kita diingatkan. Saudara, kalau sudah lama saudara nggak ke gereja, ditanya, kenapa nggak ke gereja? Oh, diingatkan saudara. Ya, kenapa nggak datang? Ya, kenapa? Emang gak bisa dicari cara lain supaya bisa ke gereja dulu? Nah, itu diingatkan, bersyukur. Ya, karena disitulah kita dibentengi dari godaan iblis. Iblis banyak sekali godaannya, membuat kita senang-senang. Ya, nggak lagi godaannya kayak dulu yang serem-serem udah nggak laku. Ya, manusia sekarang sudah pinter. Jadi godaan iblis sekarang adalah modelnya untuk membawa kita kepada kesenangan duniawi. Ya, kemudahan, kesenangan duniawi. Tapi dengan bersekutu kita selalu diingatkan dan diingatkan oleh saudara seiman kita. Jangan. Saudara, ada saatnya orang percaya bisa lemah.
Godaan iblis tidak terjadi satu kali untuk seterusnya, sudah enggak lagi, enggak. Bahkan ketika iblis selesai mencobai Yesus di padang gurun, dikatakan dalam firman Tuhan, iblis mengambil waktu yang tepat kapan akan bisa mencobai lagi Yesus. Itu Yesus loh, apalagi kita. Ya. Dikatakan iblis itu seperti lagi ngintip. Siapa nih yang bisa dimangsa? Diintai. Ya. Jadi terus menerus akan terjadi pada kita. Siapapun kita, tidak ada yang kebal, termasuk saya. Ya, tidak ada yang kebal. Perlunya kita bersekutu. Ya, perlunya kita bersekutu. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah ketika dikatakan juga di dalam ayat yang ke-25, tetapi marilah kita saling menasehati. Saudara, kata menasehati itu ya, kata aslinya itu mempunyai arti menghibur, ya, membimbing. Itu kata parakleo, kata Roh Kudus itu tugasnya itu, ya, penolong. Ya. Luar biasa bukan? Kita menjadi sesama kita itu kita saling begitu ya, saling. Saya dinasehati, Bapak Ibu juga dinasehati, saling. Ya. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bedanya persekutuan kita, persekutuan anak-anak Tuhan dengan perkumpulan-perkumpulan yang ada, dengan arisan adalah bahwa ketika anak Tuhan bersekutu, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus bekerja. Sehingga apapun juga yang terjadi, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Biarlah kita sekalian pada saat ini disadarkan, diberikan satu pemahaman betapa pentingnya kita bersekutu. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Ya. Tertanamlah di satu komunitas. Jangan mencelak-mencelok. Ya. Karena dengan demikian, disitulah kita akan mendapatkan satu kekuatan untuk menghadapi kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa dengan bersekutu kami beroleh kekuatan untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik pergumulan-pergumulan kami yang datang dari diri kami, datang dari luar diri kami, maupun juga termasuk ketika kami menghadapi godaan-godaan iblis Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari hal ini, bahwa bersekutu di dalam Tuhan itu begitu penting sekali, sehingga kami tidak mempunyai keinginan sedikit pun untuk meninggalkan persekutuan yang selama ini ada bersama dengan kami. Tuhan tolong kami, berikanlah kepada kami kekuatan, di mana waktu kami bersekutu bukan sekedar kami ingin menerima, tetapi ketika dikatakan saling, maka kami pun ingin melakukan sesuatu untuk sesama kami, saudara seiman kami sebagai anggota tubuh Kristus. Disitulah kami akan dibangunkan menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.